Shalom Ibu dan teman-teman semua, saya Raista Geriovan Fontuna, Prodi Sosiologi Agama semester 3. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya tentang kasus agama dan integrasi sosial yang terjadi karena faktor pernikahan di masyarakat desa Pakubaun. Yang berikut adalah pendahuluan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agamis. Artinya setiap penduduk yang menjadi warga negara Indonesia harus beragama, yakni memilih satu agama yang telah diakui disahkan keberadaannya, yaitu agama Islam, agama Katolik, agama Kristen Protestan, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Kerukunan umat beragama merupakan satu unsur yang penting yang harus dijaga di Indonesia yang hidup yang berbagai macam suku, ras, aliran, dan agama. Untuk itu sikap toleransi yang baik diperlukan dalam menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut agar kerukunan antar umat beragama tetap terjaga, sebab perdamaian nasional hanya bisa dicapai jika masing-masing golongan agama pandai menghormati identitas golongan lain. Berikut pembahasan. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan kehidupan. Berikut kasus agama dan integrasi sosial atau disintegrasi sosial yang terjadi di desa Pakubaun. Mayoritas atau himpunan agama masyarakat desa Pakubaun adalah agama Kristen Protestan dan Katolik, di mana kedua agama ini hidup saling berdampingan. Namun, sering terjadi konflik sosial atau kesalahpahaman sehingga mengakibatkan terjadinya disintegrasi sosial. Dan masalah itu adalah masalah perpindahan agama Katolik ke agama Protestan ataupun sebaliknya. Faktor pendorong sering terjadinya perpindahan agama di desa Pakubaun adalah faktor perkawinan atau faktor pernikahan. Berikut salah satu contoh kasus perpindahan agama di kalangan remaja karena faktor perkawinan atau faktor pernikahan di masyarakat desa yang mengakibatkan disintegrasi sosial dan integrasi sosial di masyarakat desa Pakubaun. Salah satu masyarakat desa Pakubaun yang berinisial AN meninggalkan agamanya karena faktor perkawinan atau faktor pernikahan. Ia mengikuti agama pasangannya yang berinisial HK dan masuk ke agama Kristen Protestan, di mana agama yang dianut sang perempuan AN sebelum menikah adalah agama Katolik. Pada awal sebelum pernikahan itu terjadi konflik antara keluarga besar kedua belah pihak, di mana dari masing-masing keluarga mempertahankan agama dan kepercayaannya sehingga terjadinya perselisihan paham antar kedua keluarga besar. Konflik ini terjadi kurang lebih selama 1 tahun dan keduanya sempat dipisahkan oleh kedua keluarga. Tetapi pada akhirnya konflik dari kedua keluarga dapat terselesaikan dengan baik dan mengizinkan mereka untuk bersama dan melangsungkan pernikahan karena adanya faktor tertentu di mana telah adanya hubungan toleransi dari keluarga perempuan yang memutuskan untuk sang perempuan mengikuti agama pasangannya mempelai pria, yaitu masuk ke agama Kristen Protestan. Faktor ini pun terjadi karena adanya unsur cinta atau rasa sayang yang pada akhirnya keduanya menikah pada tanggal 15 Oktober 2020 dan kini mereka hidup bersama-sama dan harmoni. Berikut analisa saya dalam masalah ini. Perpindahan agama ini terjadi karena faktor perkawinan, di mana sang perempuan meninggalkan agamanya mengikuti agama pasangannya karena unsur rasa sayang atau cinta. Ia rela meninggalkan agamanya demi mengikuti pasangannya.
kepercayaannya masing-masing. Tetapi sebagian orang memilih meninggalkan agamanya karena faktor-faktor tertentu. Misalnya karena faktor pernikahan, faktor kenyamanan, faktor kemiskinan, dan lain sebagainya. Kasus seperti ini sering terjadi di kalangan remaja. Semua tergantung dari pribadi masing-masing, setekun apa ia mengimani agama dan kepercayaannya. Saran dari kasus ini adalah ketika kita ingin menentukan pilihan kita untuk berpindah agama atau melakukan segala sesuatu, sebaiknya mempertimbangkannya terlebih dulu dan meminta persetujuan dari keluarga agar tidak terjadi konflik atau hal-hal yang tidak kita inginkan nanti terjadi dalam keputusan yang kita ambil. Demikian apa yang telah saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.